A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah yang saya muliakan, pada hari ini saya akan membahas tentang Ramadan, bulan berbagi, Ramadan, bulan bersedekah. Bagaimana nanti satu persatu saya akan uraikan. Berbagi dapat dipahami paling tidak dalam 3 terminologi, ya. Ketiganya adalah 1 infak, kedua zakat, yang ketiga adalah sedekah. Saya akan bahas satu persatu, ya. Apa itu infak? Bagaimana kita berinfak? Secara bahasa, infak berasal dari kata
anfaqo, yang artinya mengeluarkan ya atau membelanjakan harta secara istilah syair ya. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Misalnya membantu menyumbang kepada anak yatim ya, yang sering jamaah lakukan ataupun kami lakukan. Kemudian membantu orang fakir, membantu orang miskin, menyumbang untuk operasional masjid ataupun membangun masjid, dan menolong orang yang terkena musibah bencana. Seperti kemarin-kemarin kita sudah banyak juga untuk menyumbang ke yang terkena bencana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beberapa hadis disebutkan infak merupakan kunci rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memberikan infak, maka Allah akan menggantikannya dengan rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Betul tidak? Betul. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dari Abu Hurairah. Di sini disebutkan, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat 2 malaikat yang turun. Salah satunya adalah berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari apa yang ia infakkan. Sedang yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan dari hartanya. Nah, itu yang perlu kita camkan di sini ya. Maka kita sebisa mungkin kita harus berinfak ya. Infak dengan seikhlas kita. Kemudian yang kedua adalah zakat ya. Zakat menurut bahasa, zakat adalah membersihkan atau menyucikan diri. Sementara secara istilah syairiah ya, zakat berarti sebagai harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang tertentu. Orang-orang tertentu tersebut sudah diatur dalam syariat seperti apa? Fakir, kemudian miskin, mu'alaf ya, kemudian orang yang terlilit utang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan memerdekakan budak ya. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, hukum dari zakat adalah wajib atau fardu ain ya. Nah, yaitu apa? Suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan syariat ya. Nah, itu tadi zakat. Perintah zakat di Al-Quran ada cukup banyak. Zakat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka semuanya. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Betul tidak? Betul. Ya, sangat betul itu. Dan Allah tentu saja Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu juga terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, itu ya, itu tentang zakat. Zakat sendiri ada 2 macam jenisnya, jangan salah ya, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dibayarkan setiap muslim ya, senilai 3,5 liter atau
berapa? 2,5 liter. Ya. Bahan makanan pokok pada bulan suci Ramadan. Kemudian ada zakat mal. Nah, zakat mal yang berarti di sini adalah zakat harta. Kita punya harta dizakatkan. Zakat ini dikeluarkan oleh seseorang muslim ya, jika harta yang diperoleh dari profesi atau usahanya yang telah mencapai nisab. Misalnya, jika harta yang tersimpan dari hasil profesi atau usahanya selama 1 tahun, ya, menjamaah di sini ada yang punya usaha peternakan lele, ya, udah 1 tahun, telah mencapai harganya setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib untuk membayar zakat mal. Besarnya berapa? Yaitu 2,5%, ya. Ada yang usahanya beras misalnya dan usaha-usaha yang lain, dikeluarkan zakat malnya 2,5% itu minimal, ya. Lebih banyak adalah lebih bagus, lebih baik, ya. Itu ya jamaah semuanya. Saya lanjutkan lagi, yaitu sedekah. Sedekah menurut bahasa berasal dari kata sidqo yang berarti benar. Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi sedekah adalah cara seseorang mewujudkan dan mencerminkan keimanannya. Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Orang yang tidak ditentukan jenisnya, jenis kelaminnya, kemudian jumlahnya maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Contohnya bahkan senyum pun itu termasuk sedekah, ya. Senyum dengan ikhlas. Kalau senyum menyenangkan orang lain tidak? Ya, menyenangkan, ya. Nah, makanya kita kalau bisa selalu tersenyum, jangan cemberut, ya, biar kita sudah merupakan sedekah itu. Hukum dari sedekah adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan juga tidak akan dosa, ya. Itu ya, jadi sunnah. Hadis yang menganjurkan tentang sedekah diantaranya adalah sedekah sebagai amal yang tidak terputus meskipun seseorang sudah meninggal dunia, ya, tidak terputus itu amalnya. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Ilmu-ilmu kalau para jamaah sering mendengarkan dakwah dari ustadz atau ustazah, ya. Nah, ilmu-ilmu dari ustadz ataupun ustazah itu tidak akan hilang. Itu contohnya. Sedekah itu di hari biasa saja sudah mendapatkan pahala, apalagi saat ini, yaitu dilakukan di bulan suci Ramadan. Pahalanya tentu berlipat-lipat, ya, berlipat ganda. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Saat bulan Ramadan kita sebanyak-banyaknya, tapi dengan ikhlas kita bersedekah, ya, pahalanya akan berlipat-lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, sudah dapat kita bayangkan, ya, betapa kita langsung dingin, ya kan, seperti kita kena api terus dipadamkan kalau kita banyak sedekah. Nah, itu hadis riwayat Tirmizi. Tak cukup sampai di situ. Nyatanya jika bersedekah dilakukan untuk melengkapi ibadah wajib di bulan Ramadan seperti apa? Sholat, puasa, maka jaminannya balasannya adalah masuk surga. Itu sudah bersedekah, sholatnya tidak ada yang ditinggalkan, puasanya tidak ditinggalkan, ya, itu dijamin masuk surga.
hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas itu, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan bersedekah ya, itu juga merupakan satu sikap kedermawanan yang sekaligus menjadi sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat senang ya. Hati kita tentram, yang suka Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi ya. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, ia membenci akhlak yang buruk itu. Oleh karena itu dianjurkan untuk bersedekah walaupun jumlahnya sedikit. Yang penting ikhlas ya, gitu. Lalu apa saja keutamaan bersedekah di bulan Ramadan? Yang pertama, dibebaskan dari siksa kubur. Bagi setiap muslim yang memberikan sedekah itu dapat dibebaskan dari siksa kubur. Maka banyak yang pada berlomba-lomba untuk sedekah saat di bulan Ramadan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Nah, hadis riwayat Tabrani. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, yaitu dijauhkan dari api neraka. Banyak ataupun sedikitnya dalam kita bersedekah ternyata berpengaruh dalam menjauhkan diri kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Ya, nah itu. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Ya, kita kasih kepada orang lain, kita sudah menjauhi api neraka. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, merasakan dada lapang dan bahagia. Orang yang bersedekah akan mendapatkan kelapangan dada dan hati yang bahagia. Coba lakukan ya, para jamaah di sini, nanti sepulang dari sini lakukan sedekah itu ya. Jadi hatinya lapang dan bahagia. Hal ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Perumpamaan orang yang pelit dengan yang bersedekah, seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya ya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, jadi tidak merasa berat. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya juga tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Nah itu yang suka bersedekah. Sedangkan orang yang pelit ya, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar bajunya besinya itu merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkan namun tidak bisa. Itu kalau orang yang pelit. Maka kita harus menjadi orang yang ya jangan pelit. Itu ya. Itu hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah tersebut. Ya, senang tidak kita? Ya, iya senang sekali itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan sebagian harta mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerimanya, maka pahala amal perbuatan mereka dilipat gandakan. Ya, kebaikan dengan 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat itu. Hingga berlipat-lipat, dan di samping itu juga mereka
mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah, ya, yaitu masuk surga. Itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 18, ya. Jadi kita bisa 10 kali bahkan ratusan kali. Nah, itu ya. Itu kalau kita sering bersedekah. Jemaah, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang kelima adalah menghapus dosa. Bagi orang-orang yang bersedekah akan mendapat ampunan atas dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Namun dosa dapat diampuni apabila disertai pula dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 99. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan lagi. Salah satu sebab Rasulullah SAW memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan adalah karena bersedekah di bulan ini lebih dahsyat dibanding sedekah di bulan lain. Nah, itu ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Di antara keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah puasa digabungkan dengan sedekah, dan sholat malam sama dengan jaminan masuk surga. Jadi jangan sampai ditinggalkan juga untuk sholat malamnya kalau bisa, ya, karena kita belum tentu juga tahun depan kita bisa melakukan sholat itu, karena kita tidak tahu kapan sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah, ya. Kalau kita masih diberi panjang umur, ya, lakukan sebaik mungkin, ya, pada bulan Ramadan ini, ya. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung, bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya, dan sedekah telah kita ketahui keutamaannya. Kemudian sholat malam juga merupakan ibadah yang agung. Jika dirinya di bulan Ramadan dapat menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu itu, ya. Nah, ketiga amalan yang agung ini terkumpul di bulan Ramadan, dan jika semuanya dikerjakan, balasannya adalah jaminan masuk surga, ya. Masya Allah, kita kepingin kan, ya, masuk surga. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar, ya, berarti seperti kaca, ya kan. Nah, Allah menganugerahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah, makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Berarti kebanyakan orang tidur berarti sholat malam, gitu. Oleh karena itu, bagi setiap muslim, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Karena bagi yang menjalankan ibadah atau amalan di bulan Ramadan, maka akan mendapat ganjaran berlipat ganda dan jaminan masuk surga. Sebelum saya akhiri, ya, jamaah silahkan kalau mau ada yang bertanya, ya, silahkan dari kelompok sini atau sana, ya, ya, dari Ustadz Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Pak Ustadz Haryono, ya, bertanya,
mana yang utama atau lebih utama, ya, kita bersedekah pada bulan Ramadan, ya, membayar zakat mal atau memberi makan kepada orang fakir, ya. Jadi di sini zakat, tadi saya sudah sebutkan, zakat adalah ibadah yang mempunyai waktu tertentu, yaitu berlalunya 1 tahun Hijriah yang hartanya sampai nisab, ya kan? Jika masa 1 tahun sudah sempurna, maka zakatnya wajib dibayarkan dan tidak boleh bagi yang hartanya sudah wajib dizakati ditunda pembayarannya, itu. Kecuali karena ujur yang syar'i. Jadi tidak boleh menunggu datangnya bulan Ramadan untuk membayarnya. Sedangkan memberi makan kepada orang fakir tidak ada waktu tertentu. Jadi waktunya lebih fleksibel. Di saat waktunya membayar zakat mal, maka itu yang lebih diutamakan karena merupakan kewajiban, ya. Syekh Ibnu Saimin rahimahullah juga pernah ditanya, apakah zakat lebih mempunyai keutamaan pada bulan Ramadan, padahal termasuk salah satu dari rukun Islam? Beliau menjawab, apa jawaban beliau? Zakat adalah sama dengan perbuatan baik lainnya ketika dilakukan pada waktu yang mulia, akan menjadi lebih mulia. Akan tetapi kapan saja zakat itu diwajibkan dan sudah selama 1 tahun, ya, maka seseorang wajib membayarkannya, ya, dan tidak boleh ditunda-tunda sampai datang bulan Ramadan. Nah itu, jika masa 1 tahun itu tepat pada bulan Rajab, maka tidak boleh ditunda pembayarnya sampai bulan Ramadan. Namun langsung dibayarkan, ya, pada bulan Rajab tersebut. Dan jika masa 1 tahunnya bertepatan pada bulan Muharram, ya, tidak perlu menundanya sampai bulan Ramadan, tetapi harus tepat dibayarkan 1 tahun di 1 Muharram itu. Maka hendaknya membayarnya tepat seperti itu, ya, ya. Tapi itu wallahu a'lam, ya, itu, ya, Pak Ustadz Haryono dari jamaah, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, ya, ini dari Mbak Yeni, ya, ya, santri dari pesantren di daerah Jawa Barat. Nah, itu jauh-jauh datang dari Tasikmalaya. Coba saya akan jawab, ya. Apakah diperbolehkan mengeluarkan harta dengan niatan untuk zakatnya dan sedekah jariyah untuk orang tuanya, ya. Sedekah untuk orang lain diperbolehkan, baik itu berupa sedekah jariyah, yaitu terus menerus ataupun terputus. Sedekah jariyah adalah wakaf, yaitu menahan pokoknya dan memanfaatkan hasil dan buahnya, serta seseorang mewakafkan untuk ditempati rumahnya orang miskin atau mengambil manfaat dari sewanya, ya, atau mewakafkan mushaf dan buku-buku ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya, membangun masjid atau menggali sumur untuk minuman orang banyak, ya, ini termasuk sedekah jariyah. Sementara pemberian makanan atau uang untuk orang fakir ini termasuk sedekah terputus, bukan jariyah, ya, yaitu
bukan yang terus menerus. Masing-masing ada kebaikannya. Gitu. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ada seseorang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ayahku meninggal dunia, ya, dan meninggalkan harta tanpa memberikan wasiat. Apakah kalau saya bersedekah untuknya dapat menghapuskan dosanya? Beliau menjawab, iya. Gitu. Dan diriwayatkan Muslim juga dari Aisyah, ya, ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba. Saya menyangka, ya, kalau beliau berbicara akan bersedekah. Apakah kalau saya bersedekah untuknya saya mendapatkan pahala? Beliau jawab juga iya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, Mbak Yeni dan jamaah yang lain, pemberian zakat ataupun sedekah Anda kepada orang-orang tua, ya, adalah diperbolehkan dan merupakan perkara yang bagus dan terpuji, karena ada hubungannya antara anak dengan orang tua, dan juga karena salah satu pahala yang tidak terputus bagi orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal adalah siapa? Adalah anak yang soleh. Nah, anak yang soleh dan soleha, ya, berikut dengan semua amal-amal baiknya, gitu, ya. Jadi itu saja cukup, ya, karena waktunya sudah mau buka puasa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para jamaah khususnya dan para pemirsa pada umumnya. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.